Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibna Arifah Ailul Asto dari Program Studi Psikologi Fakultas Sosial dan Humaniora dengan nomor NIM 14732011903 dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong. Kali ini saya akan membahas tentang psikologi Islami. Nah, menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama, psi yang berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi, psikologi secara bahasa dapat berarti ilmu jiwa. Sehubungan jiwa itu bersifat abstrak, tidak bisa diamati secara empiris. Maka, yang dikaji adalah tingkah laku manusia yang merupakan tampilan dari jiwa. Bahkan perkembangan definisi-definisi psikologi itu sendiri masih berlanjut hingga saat ini. Di antaranya, menurut ahli behaviorisme, bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki tentang tingkah laku manusia dan binatang yang tampak secara lahir. Nah, sedangkan pengertian Islami secara bahasa menurut Muhammad Daud Ali 2011 menyatakan bahwa Islam adalah kata turunan atau jadian yang berarti ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada kehendak Allah. Berasal dari kata salama, artinya patuh atau menerima, berakar dari huruf sin, lam, mim atau bisa disingkat SLM. Kata dasarnya adalah salima yang berarti sejahtera, tidak tercela, tidak tercatat. Dari kata ini terbentuk kata masdar salamat. Dari akar kata itu juga terbentuk kata-kata salam, slim yang berarti kedamaian, kepatuhan, penyerahan diri. Dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa arti yang dikandung perkataan Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri, ketaatan, dan kepatuhan. Dari perkataan salamat, salam tersebut timbul ungkapan Assalamualaikum yang telah membudayakan dalam masyarakat Indonesia yang artinya semoga Anda selamat, damai, sejahtera, atau mengandung doa dan harapan. Sementara itu, menurut Mujid dan Muzakir 2002 menawarkan definisi kajian Islam sebagai berikut yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia agar secara sadar ia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang pertama itu ada sejarah perkembangan psikologi Islami. Nah, pada sejarah perkembangan psikologi Islami itu melalui periode klasik, psikologi Islami sebenarnya telah dimulai sejak Islam ada, sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Namun pada perkembangannya, kajian mengenai jiwa atau nafs terpecah menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok pertama periode ini berlangsung dari zaman kenabian hingga Daulah Umayyah. Mereka adalah generasi ulama awal yang membahas jiwa nafs semata-mata bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, kajian kelompok ini berkembang menjadi ilmu dan ilmu kalam dan tasawuf. Salah seorang tokoh yang terkenal dari kelompok ini adalah Imam Ghazali. Kelompok kedua muncul pada periode kekuasaan Daulah Abbasiyah. Mereka melakukan gerakan penterjemahan, mengomentari, memperkaya filsafat Yunani. Selanjutnya, kajian mereka berkembang menjadi sifat Islam. Jadi, keturunan waktu kurang 7 abad dalam dunia Islam. Jika dibahas dalam kajian, mereka berkembang menjadi filsafat Islam. Jadi jiwa dibahas dalam kajian yang bersifat sofistik dan filosofi. Selanjutnya, periode
modern berawal sejak tahun 1950-an di Amerika, muncul gerakan psikologi Islam. Gerakan ini muncul karena dorongan adanya tuntutan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi oleh umat manusia. Gerakan ini terus berlanjut dan psikologi Islami terus mendapatkan perhatian hingga pada tahun 1978 diadakannya Simposium on Psychology dan Islam di Riyadh, Arab Saudi. Bahkan The National Institute of Islamic Thought atau ITT yang merupakan sebuah lembaga kajian yang berpusat di Washington, Amerika yang mengkhususkan diri dalam Islamisasi ilmu. Dalam konferensinya di Pakistan pada tahun 1985. Nah, pada metode psikologi Islami, dalam Islam sendiri ada beberapa metode yang sudah dan sering digunakan untuk mengatasi permasalahan kejiwaan seseorang. Di antaranya metode muhasabah. Nah, metode muhasabah ini merupakan metode dalam Islam dengan cara bertafakur atau merenung dan menganalisa secara mendalam untuk mencari hikmah dan pelajaran serta esensi dari sesuatu. Yang kedua ada metode tazkiyatun nafs. Nah, metode ini itu penyucian jiwa adalah dengan melakukan tahapan tahali atau penggosokan jiwa dalam akhlak jelek untuk mengisi dan menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Yang selanjutnya ada metode ruqa. Metode ruqa ini tuh sudah banyak dikenal dan dipraktekkan sebagian besar masyarakat Islam. Ruqyah ini secara terminologi merupakan sebuah perlindungan yang digunakan untuk melindungi orang yang terkena penyakit seperti kesurupan dan penyakit lainnya. Ada beberapa macam pendekatan dalam psikologi Islam, diantaranya seperti pendekatan struktural, yaitu pendekatan ini berpendapat bahwa untuk mempelajari kejiwaan seseorang kita harus mengetahui struktur jiwa dengan menggunakan metode introspeksi. Yang kedua ada pendekatan fungsional. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana agama dapat berfungsi atau berpengaruh terhadap tingkah laku hidup individual dalam kehidupannya. Yang selanjutnya ada pendekatan psikoanalisis. Pendekatan ini adalah sebuah usaha melalui model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Nah, adapun keterangan mengenai beberapa aspek menyusun jiwa manusia di atas itu adalah akal. Nah, akal ini adalah aspek jiwa manusia berfungsi untuk mengikat hawa nafsu sebagaimana tali pengikat ternak agar ternak tidak terlepas kemana-mana, menurut Mujid. Yang kedua itu ada nafsu daya. Nafsani itu memiliki dua kekuatan, yaitu al-ghabiyah, yaitu suatu daya yang berpotensi untuk menghindari dari segala yang membahayakan, dan al-syawat atau suatu daya untuk berpotensi untuk menghidupi diri dari segala yang menyenangkan. Yang ketiga ada kalbu. Kalbu merupakan materi organik yang memiliki sinten kognisi yang berdaya emosi. Nah, jiwa menurut Zakir 2018 dalam bukunya Pengantar Psikologi Islam memiliki 3 tingkatan atau golongan, yaitu pertama jiwa rabani, yaitu jiwa yang telah menerima pencerahan dan kehidupan ketuhanan. Nah, jiwa pada tingkatan ini dibagi menjadi 4 golongan jiwa, yaitu jiwa mutmainah, jiwa radiyah, jiwa mardiyah, dan jiwa kamilah. Tentang golongan jiwa ini bisa dilihat dari Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Kedua jiwa insani yaitu jiwa yang berbeda antara rabani dan jiwa hewani. Nah, ketika suatu waktu itu menghadap keruhaniannya, lantas ia sadar dan timbul rasa penyesalan, dan suatu waktu ia lebih condong kepada jasmani, lalu ia melakukan pengingkaran dan kedurhakaan. Nah, golongan jiwa ini bisa dilihat dalam Quran surat
Amah ayat 2. Nah, yang ketiga itu jiwa hewani, yaitu jiwa yang sejalan dengan watak manusia yang selalu mengejar hati mereka kepada perbuatan syahwat dan kesenangan. Dalam Quran surat Yusuf ayat 53, jiwa ini digambarkan. Nah, segitu saja materi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf karena kebenaran hanya milik Tuhan. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.